Pernah bangun dengan dada panas dan berat, napas terasa pendek, lalu jantung tiba-tiba berdebar seolah ada bahaya. Padahal hari baru saja dimulai, perut perih, kadang kembung, tenggorokan terasa aneh, perih, seperti ada yang mengganjal dan berlendir. Kepala keliengan, mata buram sesaat. Telinga berdengung, tubuh lemas tapi tegang, tangan dan kaki dingin, keringat dingin muncul tanpa sebab jelas. Di saat yang sama, pikiran ikut ricuh, gampang kaget, cemas berlebih, takut sendiri, takut ramai, takut pergi dan takut kalau ini akan terjadi lagi. Rasanya, seperti hidup dalam mode waspada tanpa tombol off. Aku hidup dengan pola itu lebih dari 10 tahun. Guilt dan anxiety bukan cuma soal nyeri lambung atau pikiran yang overthinking. Ia masuk ke keseharian, makan jadi penuh pertimbangan, tidur jadi sulit, fokus gampang pecah, mood berubah tanpa aba-aba. Ada hari-hari ketika dada panas bertemu rasa panik, nafas terasa sempit, kepala penuh, dan muncul perasaan seolah tubuh akan menyerah. Yang paling melelahkan bukan hanya sensasinya, tapi rasa harus terus menjelaskan pada orang lain, padahal sulit menjelaskannya pada diri sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin yang dibutuhkan tubuhku bukan dilawan, tapi ditemani. Perubahan tidak datang drastis. Aku mulai dari pola pikir. Berhenti menganggap setiap sensasi sebagai musuh. Saat perut penuh, jantung berdebar, atau kepala terasa ringan tapi penuh, aku belajar menenangkan diri, bukan mempercepat kepanikan. Pola hidup ikut bergeser, tidur lebih teratur, makan lebih sadar, ritme hidup diturunkan, tubuh tidak lagi dipaksa selalu kuat. Di perjalanan itu, aku juga menjalani pendampingan herbal super premium sebagai bagian dari proses, disampaikan dengan lembut, tanpa janji cepat, bukan solusi instan, tapi support agar tubuh punya ruang untuk memulihkan sistemnya sendiri. Pemulihan datang bertahap. Masih ada hari ketika tenggorokan terasa ganjil, badan pegal, fokus buyar, atau rasa cemas muncul tiba-tiba. Tapi intensitasnya berkurang, jarak antar keluhan semakin panjang, tidur mulai lebih nyenyak, pikiran tidak lagi langsung lari ke skenario terburuk, tubuh terasa lebih kooperatif. Dari situ aku belajar, sembuh bukan berarti tidak pernah merasakan apapun, tapi tidak lagi dikuasai olehnya. Kalau kamu sedang berada di fase capek, sering takut kambuh, atau merasa tidak dipahami saat tubuh dan pikiranmu terasa berisik, kamu tidak sendirian. Kamu bisa DM, cek link video, atau WhatsApp video untuk ngobrol, dan cari pendekatan yang paling masuk akal buat kondisimu. Tidak ada paksaan, tidak ada janji instan, hanya proses yang realistis, bertahap, dan penuh empati. Karena pulih itu bukan soal cepat, tapi soal tepat.